Istri gua nanya tuh, ngapain sih kamu kok hampir tiap hari ke rumahnya Bedu? Bedu dong, kali-kali suruh ke sini main gitu kan. Bilang ya kalau nyuruh Bedu ke sini udah berulang kali. Ya, dia tidur dulu. Hmm, Bi, Gua kenapa? lagi ngomongin lu. Ngomong ngantuk Kok banget gue. lu ngantuk banget kenapa? Begadang semalam bini gua gara-garanya nggak bisa tidur. Lu nggak bisa tidur. Bini gua nggak bisa tidur. Bini lu Ga- nggak bisa tidur. Gara-gara gua tidur duluan. Lu tidur duluan. Iya, Bini lu nggak bisa tidur. nggak bisa tidur. Terus kenapa sekarang lu yang ngantuk? Nah, gue dipaksa untuk supaya bini gua tidur duluan, baru nanti gua boleh tidur. Oh, Karena alasannya kalau gua tidur duluan, gua ngorok. lu ngorok. Bini gua nggak bisa tidur. Oh, jadi berarti Dibalik, bini gua tidur duluan, gua tungguin, ngantuk-ngantuk, gua tungguin. Baru tidur tadi jam 3:30. Bini lu tidur jam 3:30. 3:30 lu Iya. jam. Mau tidur subuh. Akhirnya baru tidur habis subuh. Kenapa nggak lu ini aja, apa namanya, lu tidur di mana dulu? Jadi gini, cara gini nih. Ini lu tidur di kamar kan? Bini gue tidur di mana? Di kamar, ini lu tidur di kamar. Gua Lu tidur di sini. di Ya, sofa dong. di sofa nggak apa kan? Karena lu nggak ngorok, lu nggak di kamar, nggak ada suara ngorok gitu, jadi bisa tidur. Lu di sofa kan bisa pules tuh, ngorok lu sepuas pun boleh kan? Nah begitu lu udah tidur, lu pindah ke dalam. Nah, Ini gue juga udah tidur, gue pindah ke dalam ya. pindah ke dalam, iya. Lu apa sih, Wel? Kalau pagi-pagi orang ngantuk, lu datang-datang rumah gua. Ada apaan? Gua tuh kemarin kan sama anak-anak situ kan, Ya. yang warga-warga baru tuh masih banyak yang muda-muda tuh ya. Iya. Mereka ngobrol, ya gua nyimak aja gitu, tuh mereka ngobrolin tuh Pak apa? Tato. Apa? Pak Tato. Ya, ngobrolin apa istri mereka. Istri Pak Tato. Bukan istri mereka. Kan yang ngobrol bertiga orang. Oh, ada 3. 3 orang. Kalau sendiri ngobrolin istrinya. Tapi kan ada Istri bertiga. dia. Kalau bertiga ngobrolin istri mereka. Nah, istri lu nggak ada ngobrol sama mereka? Gua kan mendengar. Mereka ngobrolin istri gua. Pak Bedu. Waduh, ini Nih. gua suka nih. Ini dijamin nggak bakal cicipin, Wel. Aman, Wel. Wih, Langsung tahu di untuk klep Bedu. tuh. untuk Pak Bedu, Untuk Pak Iwel yang manis. untuk Pak Iwel. Waduh. Sedotannya. Sedotannya. Sedotan Sedotannya. Pak Bedu. Ini, Duh, terima kasih banget. Gua mau pingin banget minum es gitu yang dingin. Nah, Ini kenapa? lu pesenin ya. Ini Senin. Kok 3 kan kita berdua? Ini buat saya Pak Bedu. Oh, tuh Bapak. Iya. Ini tadi yang mesenin siapa? Yang mesen Pak Bedu. Pak Bedu. Iya. Pesan ke Bapak. Iya. Terus Bapak pesan lagi ke Pesan tempat lagi. lain. Pas saya juga ini Pak. Hah? Maksudnya gimana? Oh, Bapak jualan ini. Jualan ini saya Pak. Jadi Pak Bedu, Harus bayar ke saya Pak. jadi Pak Bedu pesan es teh manis Iya betul. Pak ke Iwel. Bapak. Iya. Bapak beli tempat Bapak sendiri. Iya. Sekarang mesti bayar ke Pak Bedu, biar ke Buat Bapak. saya. Ini kan ada 3, Iya. satu buat Bedu, Iya. satu buat saya, satu lagi Buat saya Pak. yang bayar. Pak Bedu. Enak ya. Enak ya. Enak Pak Bedu dibayarin. Saya nggak enak. Saya enak Pak Bedu. Berapa semuanya? 3.000 Pak Bedu. Tes ribuan. Masih ada tes ribuan. 3.000. Oh, satunya 3.000. 3.000. Kali 3 9.000. 9.000. 9.000. Jadi Bapak ini bisnis sampai kerja Pak Bedu punya usaha sendiri Iya. dengan target marketnya Pak Bedu. Pak Bedu. Pak Bedu. Selain jual es teh manis, Pak Bedu jual apa lagi selama Kacang ini? goreng Pak Iwel. Kacang goreng. Betul. Saya bisa bayar pakai kris nggak? Nggak bisa Pak Bedu. Pakai pisau belati bisa. Jangan Pak Bedu. Saya rugi dari tadi nih. Ini manis ya? Yang ini manis Pak Manis. buat Pak Iwel. Saya- Pak Bedu. Oke. Iya. Nggak mau tahu kan saya yang mana? Yang ini Pak Bedu. Yang ini saya itu Iya. teh. Masa nggak tahu saya yang mana? Iya. Ya udah. Ini Terus saya- mau diminum juga sendiri? Apa Saya- dijual lagi? Saya bawa saya jual lagi Pak. Ini sampahnya. Nggak mau tas saya bayar deh. Iya. 9.000 ya? Ya 9.000 Pak Ada Bedu. cemilan nongol. Pak Bedu mau cemilan apa Pak Bedu? Apa aja? Cireng ada? Cireng nggak ada Pak Iwel. Adanya? Mm-mm. Oh, pisang goreng? Pisang goreng ada. Ada. Bakwan ada. Bawang ada. Iya. Kalau singkong goreng ada? Sing goreng nggak ada. Nggak ada juga. Bakwan tahu isi. Itu isinya isi Iya. apa? Toge. Oh, Karena isi sendiri, kita nggak tahu isinya. ya udah kalau Oke. gitu. Iya Pak Iwel. Pamit Pak Iwel Pak Iya, Bedu. iya.
Lu Ntar mobil tolong itu Bang Mol ya, panasin ya. Yang seperti kemarin Pak Bedu panasinnya. Iya, panasin mobilnya, jangan orang yang dipanasin. Siap Pak Bedu. lu mau di mana lu, Duk? Dulu dia pembunuh bayaran. Makanya saya nggak berani macam-macam. Pantesan ya, lu agak-agak serem sama dia gitu. Duk, jadi memang benar ini. Tadi ngomongin itu istri, mereka ngomongin istri. Mereka bukannya ngomongnya negatif gitu, Duk, tapi ketawa-ketawa gitu. Artinya Kayak menemukan sesuatu yang belum pernah mereka temukan. iya gitu kan. Kalau dulu kan mungkin sebelum nikah kan ada yang pacaran gitu kan, mungkin ketemu sesekali. Ya ini kan udah 24 jam lah bersamaan itu ya kurang lebih ya. Jadi udah tahu tuh yang tadinya oh ternyata suka ngorok nih Iya. gitu kan. Wah, ternyata nih kalau apa suka ngomel nih gitu. Kalau istri gue tuh kalau tidur dia harus ngelus-ngelus kakinya ke kaki gue. Wah, bagus dong kalau gitu. Iya, makanya gue tuh khawatir kalau gue nggak ada di rumah, gue keluar kota, kaki siapa yang dilus-lus tuh? Itu yang gue khawatirin. Bisa kaki meja. Oh iya, Lu gue ganti. takutnya dia ngelus-ngelus kaki 5. Sampai apa celele dia gini. Itu juga ada yang bilang gitu, gua nggak nyangka ternyata istri gua tuh atlet. Atlet apa? Jalan cepat. Kok baru ketahuan sekarang? Iya, di mall tuh kalau kasir jalannya cepet banget gitu. Buru-buru itu takut disuruh bayar. Karena kalau bagusnya sih emang kalau sebelum menikah itu, Duk. Apa kebiasaan-kebiasaan nih, itu diceritakan ke pasangan. Harus bisa menerima ya. Biasanya gitu loh. Semakin dekat seseorang akan semakin tahu, kita akan semakin mengenal siapa dia. Iya. Kan kalau untuk tahu karakter orang, Hmm. lakukanlah 3 hal. 1, Berbisnislah dengan dia, 2, bersafarilah dia dengan dia, tuh berpergian. bepergian dengan dia. Kita bisa tahu tuh gimana karakternya tuh. 3, Bermalamlah dengannya. bermalamlah dengannya. Artinya kita tahu 24 jam kelakuannya seperti apa. Jadi itu gak akan ada yang dirahasiakan pasti itu. Nah makanya sekarang banyak banget ya orang yang bermalam dulu baru menikah. Bermalam dulu baru nikah. Iya, jangan. Seharusnya nikah dulu baru bermalam. Buktinya banyak yang tahu istrinya. Ada bulu halus katanya. Di sini. Nggak, karena kalau ngomong sama lu tuh gue masih cerna gitu loh. Duk. Tiba-tiba lu ngomong tadi udah bagus tuh. Kalau mau kenal orang tuh, ingat 3. 1, berbisnis dengan dia. 2, bersafarlah, berjalanlah dengan dia. Iya. 3, bermalamlah dengan dia. Tiba-tiba lu lompat soal bulu halus. Nah, Ini yang gue kadang-kadang mesti mencerna kalimat lu, Duk. setiap orang tuh ada bulu halus yang tersembunyi. Bulu halus yang tersembunyi. Ada mungkinnya di leher sini. Ada di pundak, biasanya pundak sini. Iya. Ada bulu halus nih. Kayak bulu-bulu apa ya? Bukan bulu monyet ya, bulu apa sih yang halus? Bulu halus. Kayak bulu kepiting, ada orang bilang bulu kepiting. Bulu Nah, kepiting ada bulunya. itu kepiting sebelum direbus itu di cangkang itu ada bulunya itu. bulu-bulunya kan halus gitu ya. Jadi kita ini artinya dari yang lu sampaikan tadi, kita berbisnis dengan seorang, bepergian dengan dia, bermalam dengan dia untuk kita menemukan bulu itu. Bulu halus bukan untuk menemukan bulunya, maksudnya gini, Wel. Gimana ya? Kepiting tahu kepiting? Kepiting. Nyapit kan? Nah, kepiting japit, dia bepergian sama temannya. Bukan gini. Kepiting nyapit kan? Kepiting nyapit. Setelah kita dicapit sama kepiting, Ya. kita tahu tuh ada bulu halusnya. Lu yang bener sih, Wel. Itu kan anggap aja 3 omongan gue tuh bener, yang salah jangan diperbesar-besarin gitu loh. Oh, iya. Lu mah, nih, sekarang gue tanya sama lu ya. Iya. Nih lihat gue perhatikan gue baik-baik Iya. ya. 1 tambah 1, 2. Enggak, gue ngomong 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 3, 6. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 8, 16. 9 tambah 9, 20. 99 18 dong. Tuh kan. Yang bener lu nggak protes. Lu nggak komentarin. Giliran yang salah, lu komentarin. Wah, gila. Benar. Dia menjadi seorang filsuf dia. Itulah Gitu. itu. Makanya lu kenapa sih? Kan bisa Tapi gitu. 18, tetap 9 tambah 9 itu, Iya, jangan lu komentarin lah. Yang bener nggak lu komentarin. Diam aja gue ya, harusnya. Bukan harus diam. Tegur gua, jangan di depan umum. Oh, kan gue negur lu nggak depan umum. Ini yang nonton kan banyak, Wel. Depan kamera. Kita anggap mereka nggak ada, Duk.
Nggak ada nonton dong, kita kan dapat duit dong. Nggak ada nonton. Jadi ini supaya orang nggak bingung nih, Du ya. Nah, Ya, iya. gue menyimpulkan kata-kata lu. Kan Nah, lu gitu omongannya udah tinggi kan. Kan nggak semua orang bisa nerima kata-kata gua. Iya. Sekelas lu aja IP-nya tinggi nggak bisa nerima kata-kata gua. Nah, sekarang gua akan coba jelaskan. Du. Coba. Sekarang gua paham. Jadi, tadi Bedu di awal sudah ngatakan pada kita, untuk mengenal seseorang itu, satu, berbisnis dengan dia. Iya. Dua, bepergian dengan dia. Tiga, bermalam dengan dia. Untuk kita menemukan dua hal lagi. Satu, menemukan bulu halus. Dua, untuk menemukan bahwa 9 tambah 9 itu bukanlah 18. Lu mah cocokologi gitu namanya, lu mengkait-kaitkan sesuatu yang gua omongin seolah-olah itu menjadi satu benang merah. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Seperti ini. Ya, coba seperti ini itu seperti apa? Nggak, gini kembali deh, biar nyambung nih, Du. Iya, oke. Lu mau ngomongin istri Tuh kan? gini ya, kayak istri gue. Hmm. Dia udah tahu tuh. Lu Kalau ngomong gua sama siapa sih, Wel? Hah? Ngomong sama siapa? sama lu. Enggak, mata lu kesana. Tapi gue mau ngasih tahu istri gue nih. Oh, gitu. Ah, Oh, iya, iya. istri gue. Nah, tapi kan kalau- Gue cuman gue bilang yang Bedu. Dia udah tahu. Oh, Iwel mau pergi ke rumah Bedu. Tanpa gue kalimat gue lengkap. Sayang, aku mau ke rumah Bedu. Nggak gitu lagi. Oh. Tapi udah ngerti kebiasaan. Yang Bedu, oh dia ke rumah Bedu nih. sudah mengerti karena ini sebuah perjalanan panjang untuk mengerti karakter seseorang. Iya. Nggak perlu dengan kalimat Panjang yang jelas lagi. panjang lebar, udah tahu maksudnya. Nah, istri gua kalau mau konfirmasi gua ke sini, dia tinggal telepon istri lo. Bini lo telepon sama dia. Telepon bini lo ngangkat, udah ngerti nih istri mau nanya apa. Dia coba, iya di sini, udah tutup. Itu karena sudah tahu kebiasaan, Du. Oh. Wah, ini nggak bisa dilarang nih. Ini orang kalau nggak ketemu Bedu sehari kayaknya udah rasanya 24 jam. Nah, Ya, jadi dia sama, sehari 24 jam. sama ya. Iya. Jadi dia udah ngerti gitu kan, gitu loh. Wah, ini dia juga tahu kan. Wah, Bedu di ruang tamu lama-lama pasti ada Iwel nih. Iya. Nah, itu disebut dengan kebiasaan, Du. Nah, kayak lu gue denger, istri gue cerita. Kalau istri lu cerita ke istri gue, untung istri gue doang ceritanya. Nah, istri gue ceritain ke gue, waktu dia lagi kumpul sama temen-temennya 20 ibu-ibu apa itu. Oh, pas dia ada ibu majelis taklim. Ngomongin, katanya istri Bedu itu curhat. Ketahuan dong aib gue berarti. Bukan. Bukan cuma istri lu doang yang tahu. Ini bukan aib. Susah ya menyimpan rahasia di komplek itu tuh susah ya. Enggak, ini bukan aib, Du. Tapi kan lu di komplek ini public figure, Du. Lu kan RT di sini. Iya. Siapa yang nggak kenal RT Bedu? Iya, memang menjadi pemimpin di sebuah lingkungan itu berat. Berat ya? Berat. Yang benar nggak pernah dapat apresiasi. Yang salah selalu dapat koreksi. Soal koreksi. Dia jadi selalu mengkoleksi kesalahan-kesalahan seseorang. Tapi dia tidak pernah introspeksi apa yang menjadi kesalahan untuk dirinya. Mengkoleksi kesalahan orang lain, tapi tidak pernah mengkoreksi atau introspeksi kesalahan diri sendiri. Oh. Jadi lu selalu begitu? Lu selalu mengkoleksi kesalahan orang lain? Orang lain yang gue omongin. Oh, orang lain yang Selalu lu mengkoleksi kesalahan orang lain. Orang lain selalu mengkoleksi kesalahan orang lain. Tapi dia tidak pernah koreksi dan introspeksi apa yang menjadi kesalahannya. Kesalahannya dia. Itu kata? Orang gila. Orang lain yang tadi itu gue sebutin. Iya, orang lain. Iya. Bicara tentang orang lain. Gini, ini gue. Iya. Kalau gue ngomong lu, berarti kalau gue ngomong kepada orang kedua, berarti lu. Lu, gue. Aku, gue, lu, aku, kamu. Gue orang pertama dong gue. Ya kan gue di sini dulu. Nih, aku. Tadi kan lu bilang orang pertama, lu kan orang kedua, gue orang pertama. Iya, kalau mulai startnya dari mana startnya Iya, nih? startnya. Dari mana? Dari gue apa dari lu? Dari gue. Berarti gue aja di sini, bukan di sini. Gue orang? Gua sini. Ya. Dari Bedu. Bedu Sebagai gue. Bedu sebagai gue. Iwal Iya. sebagai? Kamu. Sebagai kamu. Sutradaranya siapa dong? Ketiga. Orang lain Oh, sebagai orang ketiga. oke. Nah, kata ganti orang ketiga tuh orang lain. Orang lain. Tuh. Pak Mul tadi contohnya yang bawain. Ya, Ini orang keberapa nih? dia orang pertama soal di sini. Orang pertama dia. Dia orang pertama. Tuh Pak Joko sebelum Bang Mul datang sini udah. Ini Pak Joko sebelum ada Pak Joko, Bang Mul udah di sini duluan. Dia orang pertama. Orang pertama. Orang ketiga? Orang lain. Orang lain. Oke. Nah, Kan yang sering diomongin orang ketiga kan?
Iya. Oh, dia kenapa rumah tangga retak? Karena ada orang ketiga. Iya. Bener kan? Tapi yang gua omongin orang lain nih, bukan karena orang ketiganya nih. Orang ketiga, orang lain. Iya. Oke. Itu gitu, yang lain aja Mas, kamu. Gua capek jelasin Enggak, orang. gua kan ingin mencerna, Du. Nggak Apa bisa, kata nggak lu bisa. kan Lu nggak bisa mencerna, lambung lu sakit kayaknya. karena lu ngomong tuh apa ya? Pankreas lu bermasalah, nggak bisa Lu mencerna. ngomong itu tertata, dalam, bermakna. Kalau gue misalnya menganggap lalu apa yang lo omongin, omongan lu tuh jadi nggak bermakna. Tuh kan? Iya. Iya kan? Kenapa jadi bisa nggak bermakna? Kan gue berusaha untuk menjelaskan kepada lu sejelas-jelasnya maksud dan pembicaraan gue, maksud dan tujuan dari pembicaraan gue. Ya, karena itu misalnya kayak istri lu cerita sama istri gue, Bedu kok kayak nggak ngerti gue, kan kebiasaan gue. Istri lu kan kadang juga pingin sama temennya jalan, lu kan lu batasi. Enggak. Lu kasih waktu cuman apa, kan mentang lu suka main bola, istri lu kalau berpergian kasih durasi 2 kali 45 menit. 45 menit lu pertama lu cek udah di mana yang gitu. Nah ini yang Sampai akhirnya istri lu kadang-kadang baru telepon lu, yang perpanjangan waktu dong gitu. gue nggak pernah melakukan, gue tidak pernah membatasi apa yang seperti Iwel katakan. Sayang aku pergi ya, arisan, ya kan? Lo tau sendiri kan arisan itu sekarang cuma bukan buat kumpul-kumpulnya, bukan cuma buat kocoknya, cuma buat gimana ya, gue di sama ibu-ibu lagi nih. Coba lo kasih tahu bagaimana. Ya contoh yang lain lah, jangan arisan lah. Contohnya mungkin yang ibu, contoh yang ini yang kumpul-kumpul, kita kumpul-kumpul itu keluar uang sama-sama, jumlahnya sama. Nanti siapa nih yang bawa uangnya pulang gitu. Itu arisan juga sama. Arisan juga ya. Ambil aja lu nggak nyebut kata dikocok aja tuh. Kayak gini. Jadi yang mau lu bicarakan tuh adalah kebiasaan istri-istri kita kan. Enggak, gua nggak mau pada istri kita. Kan tadi gua bilang tadi ngapain istri kita omongin. Iya. Nggak baik dong kita ngomongin istri kita, kebiasaan istri kita gitu. Nah kita kemarin kan gua di situ dulu kan kita ngomongin istri orang lain. Bukan ngomongin istri orang lain juga kan, kemarin gua di situ nongkrong di warkop sana, di pojokan komplek kita tuh ada warkop kan gitu loh, warung kopi. Ya kan, gua nungguin lu di situ lo ngomong-ngomong. Nah, itu ada pasangan-pasangan muda, mungkin 3 atau 4 orang lagi ngomong. Iya, mereka nggak ngomong bukannya maksudnya gibahin atau ngejelekin istrinya, cuma lucu aja. Wah, waktu dulu nggak tahu istri gua ternyata kalau begini, wah begini, ketawa-ketawa mereka gitu loh. Ini sebagai catatan aja ya buat pasangan muda. Kita sebagai pasangan yang sudah pernah menikah lebih dulu, harus bisa siap menerima kejutan-kejutan dari pasangan kita. Nah, kalau menurut lu perlu nggak sebelum dapat kejutan nih? Perlu kalau sebelum menikah itu kita kasih tahu ke pasangan kita. Kalau bukan kasih list nih, ini kebiasaan-kebiasaan ini. Gue kalau mau tidur biasanya minum susu dulu, walaupun udah bapak nih. Boleh. Gitu. Kalau bangun tidur biasanya gue kalau bangun tidur nggak langsung tidur, biasanya gue goler-goler dulu sekitar setengah jam gitu. Boleh, tapi kalau dibicarakan itu nanti ketika pasangan calon suaminya bilang, gue kalau kebiasaan-kebiasaan nih kalau mau tidur nih, bla 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 bla. Istri kalau mau tidur bla 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 bla. Khawatir nih, belum menikah udah terjadi konflik antara, karena gue harus begini. Itu kan sama aja sebelum kita menikah kita membawa ego kita masing-masing. Umpetin ego kita. Kan lebih baik dong sebelum nikah. Sebelum nikah ketahuan lebih bagus dong daripada nanti setelah nikah. Ini kalau kejutan, kalau terkejut gimana? Ya pasti. Kalau kejutan kan surprise. Iya benar. Kalau terkejut, begini. Nah, itu kan emang kejutan. Kalau namanya orang kejutan, pasti terkejut. Kalau pecutan, pasti terpecut. Iya. Jadi kalau menurut lu mendingan kejutan aja, jadi nggak usah dikasih tahu kebiasaan-kebiasaan. Biarkanlah itu menjadi rahasia terbuka di tengah-tengah pernikahan, karena itu akan menjadi sebuah bumbu-bumbu pernikahan. Ya kadang kebiasaan itu kan nggak cocok juga, misalnya kayak gue ya, sebelum gue nikah itu kan pergi dari mana gue langsung ke tempat tidur aja gue. Nggak boleh. Itu jangan membawa pakaian kotor ke atas tempat tidur. Karena di atas tempat tidur kamu pasti akan melakukan sebuah perbuatan yang mungkin dianggap kotor. Nah itu ya kan nggak boleh. Kalau sendiri kan gitu. Tapi kebiasaan juga ya. Iya. Tapi kebiasaan buruk ya. Celana kotor, baju dari luar, langsung tidur tuh nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau seandainya capek nih, buka baju, buka semuanya, kita langsung tidur, nggak boleh. Nggak boleh juga. Nanti istri pikirannya kotor.
Ini pulang kantor gitu Pulang ya. kantor, Lelah. pikiran kotor, ya kan? Bahaya bisa seperti seolah-olah seperti di distraktor. Gue jadi pengen tahu juga nih Dok, yang nonton kita ini Ya. punya cerita unik nggak ya tentang cerita unik yang lucu ya gitu, maksudnya jangan yang aneh-aneh gitu, sama pasangan dulu Ya. nggak nyangka Suami gitu. gue ternyata, gue pikir suami gue tuh wangi banget, tapi setelah menikah ternyata dia nggak pernah pakai minyak wangi lagi, Wah, ya kan? Itu yang terjadi sama gue tuh. Kata bini gue, dulu waktu aku pacaran sama kamu wangi, sekarang kok malas banget pakai parfum. iya dulu karena istri lu nggak tahu. Kalau sekarang lu berpergian kemana-mana kan dari rumah lu. Iya. Dulu waktu lu masih ngapelin istri lu dari rumah gue. Gak usah lu buka gitu. Konten bini gue nonton nih, sakanya gitu. Lu jangan kasih tau rahasia gue dong berarti. Wah, Gak sih, emang gue juga. nggak tetap itu masa itu kebiasaan kita yang bagus, pertahankan. Dulu wangi ketemu istri tetap wangi. Bukan hanya lagi pergi aja, di rumah juga harus wangi gitu. Iya. Ya kan? Dulu kalau awal-awal jadi pengantin baru nikah kan wah rajin sama istri ibadahnya kan. Lalu udah berapa tahun harus tetap rajin ibadahnya gitu loh. Jangan udah mulai ada penurunan frekuensi, durasi gitu. Oh, ibadah yang itu. Ibadah itu. Kemarin gue kaget kok ada ibadah pakai durasi. Gue bilang, oh iya memang kalau tau gue ibadah itu rokaat. Tau gue kenapa durasi. Iya. Itu penting. Ya frekuensi dan intensitas dan kualitas ya. Kualitas. Kalau sering tapi tidak berkualitas juga nggak ada rasanya. Betul. Jarang tapi berkualitas. Sayang, Dok. Oh sayang. Berkualitas kalau jarang sayang. Artinya sering berkualitas. Jadi kembalikan di soal itu apa namanya? Istriku ternyata punya jakun gitu dia. sayang. Soyong. Enggak, itu kejutan. Nah, enggak suami juga, enggak istri. Kita tuh kadang kalau sama pasangan memang ada hal-hal yang baru kita temui. Kadang juga gini, masalah gini. Dalam menyelesaikan masalah. Ketika menikah masing-masing sendiri, dua hati menjadi satu gitu, Du. Akhirnya lahirlah buah hati. Iya. Nah, ini dalam menangani buah hati kan juga macam-macam, ada kejutan juga. Cara suami dengan cara istri, cara ayah dengan ibu berbeda kadang-kadang, Du. Itu masih untuk usia dini, anak-anak. Belum nanti usia persiapan sekolah. Iya. Belum nanti usia masuk kegiatan, masuk kerja, menikah. Makanya supaya pasangan itu bisa harmonis satu dengan yang lainnya, maka perlu saling pengertian, ya kan? Nah, menurut lu saling pengertian itu seperti apa? Kan lu jago. Tiga untuk saling mengerti antara suami dan istri. Satu, Komunikasi dengan bahasa yang bisa dimengerti tentunya. Komunikasi dengan bahasa yang bisa dimengerti. Ya, sebagai seorang suami tahu dong bagaimana istri menangkap maksud dan informasi yang kita sampaikan. Maka komunikasi yang baik adalah komunikasi yang bisa diterima dengan si lawan bicara. Dua, agar bisa saling pengertian. Rumah tangga itu bukan saing, tapi saling. Oh, bukan saing tapi saling. Jangan merasa gue yang paling berjasa dalam rumah tangga ini, gue yang paling harus dituruti, gue yang bukan. Tapi saling menghargai, saling menghormati, ya kan, saling membantu, saling menutupi, itu. Jadi ingat, komunikasi, saling. Yang tiga adalah doakan. Saling doa. Kalau kita punya istri kekurangan, jangan diumbar, tapi doakan. Kalau selama ini kekurangan masih bisa diterima, ya terimalah dengan baik. Karena ini kekurangan yang masih wajar. Yeah. Tapi kalau kekurangan yang sudah di luar batas kewajaran, doakan. Semoga hati istri kita dibalik dikasih tempat hidayah, menjadi istri yang baik. Wah. Jadi tadi satu komunikasi, dua saling, tiga doa. Nah, ini tiga ini hubungannya dengan bulu halus itu ada nggak? Doakan semoga ketemu di mana letak bulu halus. Udah jadi nggak nih bulu halus? Bukan, kita mau jalan. Jadi tapi lu bener nggak pernah ngeliat kepiting cangkangnya ada bulu halus? Ya kita kasih lihat deh dalam sebuah. Lu suka makan kepiting? Rajungan gua, kepiting nggak suka. Oh, kepiting nggak suka ya? Karena katanya kepiting kan hidup di apa? Dua alam. Bukan,
Hidup di Bintaro. Itu alam itu BSD itu alam sutra ya, ini beda ya. Ya itu, gue lebih suka rajungan. Rajungan. Pakai udang, kalau rajungan terasa kayak udang. Oh iya, kalau gue lebih suka udang. Kenapa Karena lu, kenapa lu makan udang aja? Iya, gue suka udang. Ya Dan udah. udang tuh rasanya kayak rajungan gitu, jadi gue lebih suka udang. Bang Mal, kasih kopi lagi Bang. Udah, itu naik mobil lu aja ya, kan Iya. lagi dipanasin mobilnya. Oh iya. Oke. Iya, coba. Mobil udah panas belum? Udah, Hah? udah, Udah panas? udah panas. Mati tak kebakar. Katanya suruh panasin, Bos. Ya udah, jangan sampai panas-panas banget. Panas itu berarti mesinnya pernah dipanasin, nyala. 10 menit yang lalu. Udah mati. Mati. Ya udah, kasih tau keluarga aja udah mati gitu. Udah, kita belum pemanasan ada nasi, Bos. Ah, Ya. Oke, makan dulu ya. Ya, makan dulu ya. Ayo, Pak Iwan kita makan, Pak. Iya.